Maleakhi 4 ayat yang pertama. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Maleakhi menuliskan tentang hari Tuhan seperti perapian. Artinya, api yang menyala dan membakar. Dan begitu hebatnya api, maka membakar apapun, apalagi jerami yang akan mudah terbakar. Lalu apa yang dituliskan dalam kitab Maleakhi 4 ayat pertama ini? Semua orang gegabah. Apa yang dimaksud dengan orang gegabah? Gegabah itu artinya asal-asalan, ceroboh, sembarangan, serampangan, teledor, terburu-buru, tergesa-gesa. Dalam Alkitab menuliskan tentang orang gegabah itu ada dua. Yang pertama adalah gadis-gadis bodoh. Dalam perumpamaan, gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Dalam Matius 25. Di situ dituliskan bahwa gadis-gadis bodoh itu mengabaikan hal yang utama. Ia sibuk dengan hal-hal yang tidak utama. Kelihatannya si gadis bodoh itu sudah siap untuk menyambut mempelai pria. Dandanannya, pelitanya yang sudah berisi minyak. Dia menganggap tidak perlu membawa minyak cadangan. Tapi ketika mempelai pria datang, disitulah kelihatan siapa yang siap dan siapa yang tidak siap. Ternyata gadis-gadis bodoh itu tidak siap. Karena apa? Karena pelitanya padam pada saat mempelai pria itu datang. Itu sebuah kebodohan, sebuah kesalahan yang fatal. Dan ujungnya kita tahu bahwa gadis bodoh itu tidak diizinkan masuk ke ruang pesta. Sungguh menyedihkan. Dia tergolong sebagai orang-orang yang masuk dalam daftar penyambut mempelai. Dia sudah menyiapkan diri, dia sudah menyiapkan pelita, namun ujungnya dia tidak dapat masuk dalam ruang pesta. Orang yang kedua adalah Esau. Dia memandang ringan hak kesulungan. Ketika Yakub pada waktu itu meminta kepada Esau untuk menjual hak kesulungannya, dengan mudah, apa artinya hak kesulungan? Sebentar lagi juga aku mati. Lalu Kejadian 25 ayat 34 menuliskan bagian terakhir. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Itu masalahnya. Esau memandang ringan hak kesulungan. Artinya ia meremehkan, tidak peduli dengan hal yang penting di mata Tuhan. Hak kesulungan itu hal yang penting, yang dihargai dan dihormati oleh Tuhan. Tapi Esau meremehkannya. Jadi kalau orang seperti Esau adalah orang-orang yang gak suka dengan perkara-perkara rohani. Karena dia gak suka dengan perkara-perkara rohani, maka dia gak ngerti mana yang utama, mana yang tidak utama. Bisa jadi dia mengutamakan yang tidak utama dan mengabaikan yang utama. Kalau yang utama itu adalah hal-hal daging, itu yang membuat orang yang seperti Esau memandang ringan perkara-perkara rohani. Mereka akan menukar perkara-perkara rohani dan berharga itu dengan hal-hal yang sepele dan sia-sia. Ujungnya apa? Ujungnya dia ditolak oleh Tuhan. Perkara-perkara seperti itu adalah perkara-perkara yang serius. Banyak orang menganggap sepele. Mereka nggak mengerti bahwa yang dihargai oleh Tuhan, apa yang disukai oleh Tuhan, apa yang dihormati oleh Tuhan, dan apa yang dibenci oleh Tuhan,
Dia harus mengerti itu. Kalau kita nggak tahu itu, ujungnya kita meremehkannya dan menganggap tidak penting, padahal itu yang utama. Satu kali ketika Esau ingin menerima berkat, itu pun tidak diterima. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengizinkan berkat itu jatuh kepadanya. Itulah yang terjadi pada Esau.